Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'limun naf'a wal intifa'a wal dhakirata tadhkira wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalala ala al khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mufassir Syekh Muhammad Al-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa min sa'ir salihin fi darina min fi kitabihi Sufat Tafasir Al-Anqal. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas surat An-Nisa tentang perilaku orang-orang Yahudi yang tidak mau beriman. Unzur kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa kafa bihi isman mubina. Lihatlah bagaimana mereka membuat-buat cerita bohong atas Allah. Wa kafa bihi isman mubina. Sampai ayat faqad ataina. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi. Ulaika alladziina la'anahumullahu wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa naqira. Am yansuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi. Faqad ataina ala Ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak akan mendapati penolong. Am lahum nasibun minal mulki fa idzan la yu'tuna an-nasa nakir. Apakah mereka itu mendapatkan bagian dari sebuah kerajaan apabila memang demikian, la yu'tuna an-nasa nakir, walaupun mereka diberikan mulk, kerajaan, mereka tetap tidak akan memberikan manusia sedikit pun. Artinya mereka pelit terhadap umat manusia. Pelit terhadap umat manusia. Am yahsuduna, apakah mereka hasud an-nasa kepada orang-orang, yang dikehendaki orang-orang ini termasuk Nabi Muhammad SAW. Alama atahumullahu min fadlih, atas apa yang diberikan oleh Allah atas mereka dari anugerah Allah. Faqad ataina ala Ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Sama ini ya. Faqad ataina, maka sungguh kami telah memberikan ala Ibrahima kepada keluarganya Nabi Ibrahim al-kitaba, kepada kitab suci. Kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu tanda cinta Allah kepada umat manusia, sehingga diberikan aturan-aturan hidup agar mereka damai, selamat di dunia. Kalau di dunia saja sudah hidup damai, rukun, masih di dunia sudah seperti di surga, karena dia bahagia, damai dengan keluarga, tidak bertengkar dengan anak istri, bahagia, semangat hidupnya ada. Tapi kalau bertengkar, kadang hilang semangat hidupnya, penyakitan ya. Waqad ataina ala Ibrahim al-kitab, dan sungguh kami telah memberikan keluarga Ibrahim al-kitab, undang-undang kehidupan, wal hikmata, dan pada hikmah, ilmu yang bermanfaat, wa atainahum mulkan azima, dan kami memberikan mereka mulkan, kerajaan, aziman, yang agung. Yakni faqad ataina, sungguh kami telah memberikan aslafakum, kepada orang pendahulu-pendahulu kalian, min dzurriyyati Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim, kami memberikan an-nubuwata, pada kenabian, diberikan derajat kenabian. Kalau diberikan derajat kenabian itu bukan hanya yang di bumi saja yang tunduk, bahkan yang di langit juga tunduk. Hujan. Kalau Nabi sudah angkat tangan berdoa, hujan datang. Kalau Nabi sudah angkat tangan berdoa, hujan disuruh pergi, maka hujannya pergi. Yang tunduk bukan hanya yang di dekat, yang di langit juga
Seperti Rasulullah itu kemana-mana diikuti oleh mendung, awan, tunduk. Wa anzal, dan kami telah menurunkan alaihim atas mereka al-kutuba, pada beberapa kitab. Wa tainahum al-mulka al-azima, dan kami memberikan mereka kerajaan yang agung. Ma'an nubuwati, bersama kenabian. Ka Dawud, sebagaimana Nabi Daud. Nabi Daud ikut perang ya. Terus beliau menang sehingga diberikan wilayah kekuasaan. Kemudian beliau punya putra namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa minta kerajaan yang tidak akan ada yang memiliki seperti itu setelah beliau. Semuanya tunduk. Jin tunduk, ini kerajaannya Nabi Sulaiman. Nabi Daud pernah berdoa ingin agar Nabi Sulaiman seperti beliau. Ya Allah, saya minta agar Sulaiman diberikan sebagaimana saya. Kata Allah, Pak, kalau Sulaiman bisa sepertimu, maka aku beri ia seperti aku memberi dirimu. Itu. Kalau Nabi Sulaiman bisa melakukan apa yang dilakukan Nabi Daud, maka yang diberikan kepada Nabi Daud juga diberikan kepada Nabi Sulaiman. Wa illa fala. Fali ayyi syai'in takhussuna Muhammadan. Loh, kenapa yang dihasut itu cuma Nabi Muhammad? Kenapa mereka tidak hasut kepada Nabi Daud? Kenapa mereka tidak hasut kepada Nabi Sulaiman? Tapi mereka hasut kepada Nabi Muhammad SAW, padahal sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Fali ayyi syai'in, maka karena sesuatu apa? Maka karena apa? Takhusuna, kalian mengkhususkan Muhammad dan kepada Nabi Muhammad SAW bil hasadi, dengan rasa hasud, iri, duna ghairihi, tidak pada selain Nabi Muhammad SAW. Mimman, dari orang-orang an'ama yang telah memberikan nikmat siapa Allah alaihim atas mereka, dari orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah atas mereka. Nabi-nabi sebelumnya. Kok Nabi Muhammad lahir, diutus, kalian baru muncul rasa hasud. Nah, karena mereka menganggap apa? Termasuk keturunan Nabi Ibrahim itu dari keturunan Nabi Ishak, ya. Ada keturunan Nabi Ismail. Nah, yang keturunan Nabi Ismail tidak ada yang jadi nabi. Terus sampai lahirnya Nabi Muhammad. Tapi yang satunya itu nabi beruntun banyak. Dari keturunan Bani Israel banyak. Dari yang berada di Arab itu hanya Nabi Ismail dan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka berharap Nabi akhir zaman dari etnis mereka, yaitu Yahudi. Tapi Allah berkehendak lain, lalu mereka hasud. Wal maksudu, adapun tujuannya ar-raddu, yaitu membantah, menghalau, menolak, alal Yahudi, atas orang Yahudi, fi hasadihim, dalam hasudnya mereka, al-Yahud, mereka hasud lin Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ilzamin, wal maksudu ar-raddu, wa ilzamun, nakirah tadi. Wal maksud, ada bentuknya ar-raddu, yaitu menolak, ala Yahudi, atas orang Yahudi, fi hasadim, wa ilzamin, wal maksudu, wa ilzamun, dan menetapkan, lahum, kepada mereka, bima arafuhu, dengan perkara yang mereka ketahui, min fadlillahi, dari anugerah Allah, ala ali Ibrahim, atas keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan menetapkan kepada mereka atas apa yang mereka ketahui, bahwa benar-benar Allah memberikan anugerah atas keturunan Nabi Ibrahim, baik yang dari Israel ataupun dari Arab.
Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Faminhum maka sebagian daripada mereka man terdapat orang amanah yang beriman bihi terhadap Nabi Muhammad SAW. Faminhum man sadda anhu, dan sebagian dari mereka orang Yahudi itu menghalang-halangi anhu dari Nabi Muhammad SAW. Yakni minal Yahudi, sebagian daripada orang Yahudi man terdapat orang amanah yang beriman bi Muhammadin pada Nabi Muhammad SAW. Wahum, adapun mereka yang beriman kilatun itu sedikit, qalilatun yang sangat, qalilatun yang sedikit. Wa minhum, dan sebagian dari mereka Yahud man terdapat orang a'rada yang berpaling. Falam yu'min, maka tidak beriman siapa man a'rada. Wahum al-kasratu, adapun mereka yang a'rada, man a'rada, al-kasratu itu yang banyak. Tapi sekali mereka beriman luar biasa. Ya, ahli kitab sekali beriman seperti yang ditiba itu. Falamma mata abi, mana itu? Fatahtu fa'idan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Masya Allah. Pas masih muda diajari ayahnya kitab, ya kitab suci, tapi illa sifron wahidan, ya kecuali satu lembar. Yudkhiluhu sunduk, ia masukkan ke dalam peti. Fa idza mata abi, ketika ayahku meninggal, aku penasaran, saya buka apa yang di peti. Ternyata di dalamnya fa idan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman, terdapat cerita nabi yang akan muncul di akhir zaman. Mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu, mudah-mudahan bisa ke Madinah. Sowan ke Rasulullah SAW, salat di Raudhah. Masya Allah. Harus yakin bisa ke sana. Insya Allah keyakinan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faminhum man amana kaqaulihi faminhum mahdi muhtadin, kaqauli sebagaimana firman Allah, faminhum maka sebagian dari mereka muhtadin terdapat orang yang mendapatkan hidayah, wa katsirun dan banyak sekali minum dari mereka Yahud fasikuna itu orang-orang fasik. Orang fasik itu yang melakukan dosa besar atau dosa kecil tapi continue istiqomah, akhirnya kecil-kecil lama-lama menjadi sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Wa kafa bi jahannam sa'iran, wa kafa dan cukup bi jahannam dengan neraka jahanam sa'iran, pembakarannya, ya. Sa'iron sa'iron dinyalakannya. Cukuplah dengan neraka jahanam sebagai tempat untuk memanggang mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Diceritakan itu apa? Api neraka itu 70 kali lipat api dunia yang paling panas. Pernah lihat ini Laskar Pit? Laskar Pit, ya. Ada yang seperti batu itu, karbit namanya, dimasukkan ke tabung, tabungnya ditutup, dikasih air, ini keluar apa? Gas. Ini terus dimasukkan ke selang, terus ada ujung yang lubangnya kecil, ini kalau dinyalakan keluar api. Bisa dibesarkan, kecilkan. Itu kalau ada besi ditempelkan ke situ, dilelehkan, maka bisa gabung dengan besi yang dilas. Itu api las, ya. Api dari karbit itu. Itu kalau ditempelkan ke besi, putus apa enggak? Putus, ya. Itu ya api. Tahu? Enggak pernah tahu?
Wah, nggak pernah tahu gimana. Repot ini. Jadi las itu ada dua. Sekarang ada yang listrik ya, tanpa mengeluarkan api. Artinya tanpa pakai media api, tapi pakai listrik. Listrik termasuk api juga. Tapi itu bukan dari karbit. Karbit itu seperti batu dimasukkan ke tong, dikasih selang. Nanti kalau dinyalakan apinya itu seperti korek yang ada, yang bukan seperti bensol itu bukan. Kalau koreknya itu api biru itu. Itu lebih dari itu. Kalau ditempelkan api, besi-besinya meleleh. Kalau besi besar itu bisa putus. Kadang motong besi-besi tebal itu pakai itu, putus. Itu kalau memang itu adalah api yang terpanas di dunia, masih 70 kali lipat. Bayangkan kalau itu nempel di bibir, langsung hilang, putus. Tempelkan langsung putus. Tempelkan leher putus itu. Mau? Ya enggak ada yang mau ya. Naudzubillah min. Itu berarti sekali diletakkan ya jelas habis itu. Wong kita bakar sate telat ngambil aja kebakar sama sunduk-sunduknya sama sate-satenya kosong. Kalau di nerakanya 1000 tahun, kalau 100 tahun, 2 minggu aja semua berani. Mampir aja tidak mau ya, lewat aja. Allah, makanya kita harus sayang pada diri kita sendiri. Kalau sayang dengan diri kita sendiri, nah, kita harus berusaha menyelamatkan diri dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-musa'arati yang kafa yakni cukup binari dengan api, al-musa'arati yang dinyalakan, ukubatan sebagai siksaan lahum bagi mereka, ala kufrim atas kekufuran mereka, wa inadim dan penentangan mereka. Ini jelas, ini udah Al-Quran jelas gini. Loh, masa iya? Gitu kan ya. Al-Quran ini sudah jelas, masa nggak percaya? Loh, masa iya? Masa benar? Ya jelas Al-Quran itu benar, kan gini ya. Kenapa kita percaya sama Al-Quran? Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah. Ya. Kenapa kita percaya pada Al-Quran? Karena Al-Quran dibawa oleh Rasulullah. Kenapa hal yang dibawa oleh Rasulullah, kenapa kita harus percaya? Karena Rasulullah itu mengaku sebagai Nabi dan Rasul. Dan hal itu juga ada buktinya. Pengakuan sebagai Nabi dan Rasul itu ada buktinya. Bukti-bukti itu mengiyakan bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul. Apa buktinya? Mukjizat. Mukjizatnya Rasulullah sangat banyak. Itu yang membuktikan bahwasanya Rasulullah itu benar-benar utusan Allah, dibenarkan oleh mukjizat. Dan Al-Quran ini juga termasuk mukjizat Rasulullah yang paling hebat, karena di dalamnya terdapat semua ilmu. Summa akhbaru ta'ala. Jadi Rasulullah itu benar, pengakuannya benar, dan dibenarkan oleh mukjizat, didukung oleh mukjizat, sehingga kita percaya. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah kita percaya, termasuk Al-Quran. Dan Al-Quran termasuk menceritakan tentang siksa neraka. Jadi nyata itu, nyata. Jangan sedikit pun meragukan adanya siksa neraka, siksa kubur. Suma akhbar, kemudian mengkabarkan, duduk dulu. Kemudian mengkabarkan siapa Allah Ta'ala bima terhadap perkara adahu yang Allah menyiapkannya lil kafarati untuk orang-orang kafir, al-fajarati yang lalai, minal wa'idi dari ancaman, wal adabi dan siksa, as-sadidi yang pedih. Faqala, kemudian berfirman siapa Allah,
Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Tadi kan hanya membahas orang-orang khusus, yaitu orang-orang Yahudi. Sekarang dibahas secara umum. Secara umum, bukan hanya orang Yahudi saja. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafir yang kufur sapa ladzina, mengkufuri, mengingkari bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, bukti-bukti kekuasaan kami. Ayat ada dua ya. Ada ayat Al-Quran, ada ayat Al-Aqwan, alam semesta. Katanya Bang Haji Roma Irama apa? Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Pernah dengar? Kenal Bang Haji Roma Irama? Ya. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Itu ayat juga. Termasuk ayat Allah, diri kita ini. Diri kita ini, dalam diri kita terdapat jutaan keajaiban. Keajaiban gigi. Bisa sakit, bisa tidak. Kalau pas nggak sakit, ya sate enak, gulai enak, keripik enak, terus apa lagi? Semuanya enak. Tapi kalau pas sakit, semuanya jadi, ya, terus mata kok bisa melihat, telinga kok bisa mendengar, terus kok peka. Oh, suara yang agak gini, ini suaranya ini. Oh, suaranya ini seperti ini nyamar, aslinya suaranya ini. Nah, itu bisa ketahuan. Itu terus kaki, ada perut, proses makanan sampai menjadi darah, ya. Di perut ini diproses. Terus pompa jantung, terus saraf. Saraf ini kalau nggak nyambung ke otak, otaknya pengen jalan, kakinya nggak jalan, jadinya stroke itu. Ini dalam tubuh kita sendiri terdapat banyak keajaiban. Ada pori-pori. Coba kalau sama nggak punya pori-pori, kalau lari-lari berkeringat lewat mana? Nggak bisa, ngelupas kulitnya. Terus ada air seni. Coba itu sama buntu nggak keluar, gimana? Wah, sakit itu. Terus kuku kok bisa panjang, ya. Kumis kok bisa panjang, rambut kok bisa panjang. Masya Allah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafir yang kufur sapa ladzina bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, saufa nusli, maka kami akan memasukkan mereka naran, ke dalam api neraka. Yakni saufa nudkhilu, kami akan memasukkan kepada mereka alladzina kafaru naron, ke dalam api neraka aziman, yang besar, hailan, yang menakutkan. Ada sisa neraka itu yang orang itu di tengah kepanasan, dia renang ke pinggir. Sampai di pinggir dilempari batu panas dari neraka. Kesakitan, renang ke tengah lagi, ke tengah kepanasan, minggir lagi, di pinggir. Iya, kalau sekali dua kali itu saja jangan ya. Kalau sampai 1000 tahun gitu terus, stres apa enggak? Stres. Nggak usah disiksa, kita dimasukkan ke kamar, dikunci 1 minggu coba, nggak dipegangi HP. Kalau dipegangi HP mungkin kuat, ya, ada koneksinya. Nah, dipegangi HP nggak ada koneksinya, mungkin stres juga, nggak ada game, nggak ada apa, stres, jenuh, galau, ingin teriak-teriak, ya. Itu bukan hanya dimasukkan ke kamar, disiksa. Stres ya, orang di neraka stres. Mau lari kemana coba? Lari kemana? Bisa lari nggak? Kemana coba? Nah, kalau semua di dunia semua disiksa, bisa lari, bisa melawan, bisa apa? Sama sudah nggak kuat, udah dilawan aja, saya mau.
biar ditembak mati udah nggak terasa. Kalau di neraka nggak ada mati. Ya, yang digambarkan ada di situ nanti hari kiamat kematian dibentukkan kambing, terus kambing itu disembelih, kambingnya tidak ada, mati. Berarti kematian sudah mati, tidak ada lagi. Ya, terus gimana? Orang kecelakaan mati selesai nggak terasa. Itu tidak ada mati. Walaupun tinggal bibirnya saja masih hidup itu. Gini-gini bibirnya. Itu di neraka bibirnya siapa itu? Badannya sudah habis. Ya Allah. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita tidak usah ke neraka sama sekali. Ya berat, ya meninggalkan dosa-dosa itu berat. Dosa itu kayaknya masih terlalu asik bagi orang-orang yang kurang memikirkan neraka itu. Tapi kalau orang itu memikirkan neraka, lihat barang curian, yang dilihat bukan duriannya, bukan rambutannya, tapi yang dilihat adalah api nerakanya. Kamu mau saya kasih apa? Durian, tapi nyuri. Tidak saya. Enaknya sebentar, nerakanya lama. Tasfi yang memanggang al-wujuha kepada wajah-wajah wal juluda dan kulit-kulit. Wal juluda dan kulit-kulit. Kullama nadijat, setiap matang, ya. Apa juluduhum, kulit-kulit mereka, badalna, maka kami menggantikan hum pada mereka juludan, kepada kulit-kulit yang selain juludan yang nadijat tadi. Liyaduku, kenapa demikian? Liyaduku, supaya merasakan siapa alladzina kafaru al-adzaba, kepada siksa. Diganti dengan kulit baru, biar rasanya baru juga. Kullaman syawat, yakni setiap insyawat menjadi apa? Terpanggang kosong. Insyawat. Kalau di Arab itu ada ayam maswi. Kalau di Arab ya, marung itu nasi Arab satu tafsir senampan gini, orang satu. Itu ayamnya berapa? Ayamnya berapa? Satu apa dua? Nus, separuh. Nisfun, orangnya bilang nus, separuh. Ya, separuh. Itu dimakan satu orang. Kalau kita di Indonesia kuahnya banyak, pahanya diiris-iris tipis-tipis. Masakan apa itu? Soto. Itu di Arab. Jadi kalau ada orang Arab itu, kalau orang Indonesia separuhnya udah kenyang. Tapi bagi orang Arab, menu separuh itu menunya orang sakit. Orang sakit baru nggak doyan makan, makanya separuh. Jadi makanya kita kalau ngaji ya, sering habis ngaji itu dikasih bubur atau nasi Arab. Satu nampan ini ayamnya 1,5. Ayamnya 1,5. Untuk orang 5. Ini berapa orang? Habis ayam berapa ini? Jadi makan 5 orang, ayamnya 1,5. Kalau di sini dianggap boros apa enggak? Ada tamu semua datang, orang 5 dikasih ayam 1,5, habis. Itu rumahnya gimana? Wah, tamunya lapar-lapar. Habis sana enggak? Memang porsinya segitu. Jadi makan ayam, lauk nasi. Makan ayam, lauknya nasi. Kalau sini kan enggak. Makan nasi, lauknya ayam. Ayam itu sekedar pengantar biar nasinya mau masuk. Jadi ya asalkan ada rasanya gitu. Beda kelas. Tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah. Kulaman syawat, setiap gosong. Apa bahasa Indonesia gosong apa?
Kosong. Hangus. Hangus apa juluduhum? Kulit mereka alladzina kafaru ihtaraqat, yakni terbakar, ihtiraqan dengan terbakar taman yang sempurna. Badalnahum, maka kami menggantikan mereka juludan dengan kulit ghairaha yang selain juludan yang insyawat. Liyaduma agar abadi langgeng lahum bagi mereka apa alamul adabi, sakitnya siksa. Kalau berkata Syaikhul Hasan, tundijuhum annaru, tundiju mematangkan, hum kepada mereka apa annaru api, fil yaumi dalam satu hari, sab'ina alfa marrotin. Bukan sab'ina ya, sab'ina alfa marrotin, 70.000 kali. Sehari itu hangusnya 70.000 kali. Kullama akalat hum kilalahum, kullama akalat setiap memakan apa annar, hum kepada mereka, kila maka dikatakan lahum kepada mereka alladzina kafaru, udu kembalilah kalian semua, fa'adu kemudian maka kembalilah mereka, pulih lagi, utuh lagi, bakar lagi, pulih 70.000 kali dalam 24 jam. 24 jam itu berapa detik? 24 jam dikali 60 ya, sama dengan menit. 60 kali 24 berapa? Coba, ada yang jurusan matematika ini? Fisika? Berapa? 24 kali 60 berapa? Itu dikali lagi ke detik, dikali lagi ke detik 60 berapa? 60 dikali 24 ya berapa? 1440 dikali 60 lagi, berapa? Berapa? 8.000, baru 8.000. Berapa? 86.000 ya. 86.000 di sini 70, berarti per detik. Ya. Per detik hangus muncul lagi, per detik hangus dihidupkan lagi. Kayak apa ya? Ya jangan kayak. Jadi masuk ke api itu langsung jadi abu, langsung masuk lagi jadi abu lagi, jadi gitu terus. Dan hidup, nggak mati. Yes, kita itu sama itu udah beruntung sekali mondok itu. Sama Allah dibersihkan, tidak disukakan terhadap dosa, itu udah kenikmatan luar biasa. Apalagi nggak suka dosa, kaya, Masya Allah. Bisa kemana-mana ya, ke Mekah bisa, ke Madinah bisa. Mudah-mudahan. Kullama akalat, setiap memakan apa narhum kepada mereka, kila dikatakan lahum kepada mereka, udu fa'adu kama kanu sebagaimana mereka telah ada. Waqala dan berkata sebuah Rubayyi, jildu ahadihim, adapun kulitnya salah satu dari mereka ahli neraka, orang-orang kafir, arba'una dhiro'an, itu 40 dhiro'. Satu dhiro' segini ya, kali 40. Segini itu 60 cm. 60 cm kali 40. Berapa meter? Berapa? 60 kali 40. Ya berapa?
2400 dibagi 100, 24 meter. Kulitnya ahli neraka tebalnya 24 meter. Kebayang nggak? Ya, satu dirok kan segini, 60 cm. Di sini 40, arbauna diroan, 40 dirok. Berarti hasilnya tadi dibagi dijadikan meter, berarti dibagi 100 kan, 100 cm. Ketemunya 24 meter. Sini ke dinding itu ada 25 meter. Sini ke dinding itu kulitnya saja. Ada orang Jerman kalau tidak salah itu masuk Islam gara-gara baca ayat ini, baca hadis ini. Dia pakar saraf. Jadi sebenarnya orang kalau terluka yang merasakan sakit itu bukan tulangnya, tapi sarafnya, saraf di kulit itu. Makanya kadang ada luka yang dalam tapi nggak begitu sakit. Tapi yang tergores perihnya luar biasa. Kayak kena durinya keting. Tahu ikan keting? Itu sakitnya kalau malam itu, wah, karena sarafnya kena, ada racunnya. Tahu ikan keting? Tidak tahu. Seperti patin. Patin, ya, yang kecil-kecil itu sakit. Nah, dari situ ketika kulit itu dibesarkan lagi, maka sarafnya semakin besar. Untuk apa Allah membesarkan kulitnya dan membesarkan sarafnya? Biar rasa sakitnya menjadi sangat, biar lebih sakit lagi. Dengan membaca hadis ini langsung dia bersyahadat masuk Islam. Jadi yang masuk Islam itu orang-orang cerdas. Ini ya, kulitnya saja panjangnya 24, tebalnya 24 meter ya. Terus ya, ini bener loh ya, ini hadis ini, jangan bilang masa itu, jangan. Ini hadis ini. Wabatnuhu, adapun perutnya siapa? Ahli neraka, ahaduhum, lawudia, andai kata diletakkan di dalam batnuhu, apa jabalun, gunung, lawasi'ahu, maka akan memuatnya. Kalau kulit yang segini saja dikalikan menjadi 24 meter, maka perut yang segini dikalikan berapa tadi? Berapa ribu tadi? 2400. Ya, volume segini dikali 2400 perut ini. Itu. Jadi gunung saja ditaruh di perutnya ahli neraka itu muat, dibesarkan. Jadi walaupun orang-orang itu ketika di dunia posturnya seperti ini, nanti di akhirat dibesarkan lagi. Jadi malaikat kalau mukul itu biar lejar gitu ya. Kalau yang dipukul kecil kan nggak kerasa ya. Kalau yang dipukul besar, mantap kan itu. Ya. Kalau yang dipukul kecil nggak kurang mantap. Kalian dipukul besar, pukulannya besar kan, gitu ya, terosor gitu, langsung terus mukul. Ya nggak gitu lah, lebih dari itu kayaknya. Jadi perutnya saja itu bisa memuat gunung. Faidah akalan, maka ketika makan apa anaru, api julu tahu kepada kulit mereka, ketika api itu membakar kulit mereka, badalu, buddilu ya. Kalau badalu ya malaikat atau Allah, buddilu maka digantikan siapa? Alinar. Julu, dan dengan kulit-kulit ghairaha, selain kulit yang terbakar tadi. Wafil hadis, dan di dalam hadis ini yang di hadis ya. Oh, itu pendapatnya Rubayyi ya, bukan hadis ya. Pendapatnya Rubayyi, pendapatnya
Rubaiyah. Tapi ada landasannya. Wafil hadis dan di dalam hadis Rasulullah SAW yaktumu besar siapa alunari alun neraka finari di dalam neraka hatta inna baina syahmati uduni ahadihim sehingga antara daun telinga salah satu dari mereka ila atikihi ke pundaknya masiratu sab'imi'ati amin itu perjalanan 70 tahun. Jadi antara telinga ke pundak itu perjalanan berapa itu? Antara telinga ke pundak perjalanan 700 ya. Sab'imi'ati amin 700 tahun. Segini aja dikalikan lagi besarnya perjalanan 700 tahun. Padahal sini Mekah hanya 9 jam. Ini 700 tahun seperti apa? Fa inna ghaladhu jiltihi wa inna ghaladhu jiltihi dan sesungguhnya tebalnya kulit ahadihim ya, lancar. Sab'una dhira'an itu